Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngatinah dengan NIM C1F0180002 akan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, tujuan kerangka dasar. 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. 4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Paradigma transaksi syariah. Paradigma dasar menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter, tata kelola yang baik, dan disiplin pasar. Berdasarkan IAI 2007, paragraf 28-29, transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan transaksi syariah non-komersial dilakukan antara lain berupa pemberian dana pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Selanjutnya, asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Kedua, keadilan. Berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak. Ketiga, kemaslahatan. Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. 4. Keseimbangan, yaitu keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial. Yang kelima, universalisme. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya yaitu karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut. 5. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. 6. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran, dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan menurut AAOIV antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah.
Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-Arabi adalah sebagai berikut. 1. Tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil. 3. Tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. 4. Harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih, di mana al-maqasid adalah tujuan harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam, sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan perbankan syariah yang diminta oleh AAOIV antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan yang terakhir, laporan sumber dan penggunaan dana qad hasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.